Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan ditayangkan. Shalom. Shalom. Kita kembali melanjutkan pengajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar firman Tuhan sebagai lanjutan daripada pengajaran kemah suci tentang pelita emas, atau sering juga dikatakan kaki dian emas, atau sering juga dikatakan itu kandil. Nah, hari ini kita bicara perabot dalam kemah suci Musa, perabot yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Ya, yang kelima. Yang pertama kita sudah belajar tentang pintu gerbang, kemudian kita telah belajar mezbah korban bakaran, dilanjutkan bejana pembasuhan, pintu kemah, dan hari ini kita masuk di dalam pengajaran tentang pelita emas, atau sering disebut kaki dian emas, atau sering disebut kandil. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan pelita emas ini? Kita baca dulu. Kita baca dari Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai 40. Mari saya mohon fokus untuk pengajaran ini, karena dengan pengajaran ini akan membimbing kita, ya, akan mengarahkan kita bagaimana hidup kudus, hidup suci dan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai 40. Kita baca secara bergantian. Saya 31, Bapak Ibu 32 dan seterusnya. Mengenai kandil, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus dipikul dari sisi yang 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Kandil itu sendiri ada 4 kelopak bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang dan yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan yang 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol pada cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sebuah emas. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasan. Sama-sama. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Puji Tuhan. Bicara pelita emas, atau kaki dian emas, atau kandil. Apa itu pelita emas? Dalam kemah suci Musa, kaki dian emas atau pelita emas itu berada di dalam ruang suci. Ya. Kita sudah melewati halaman, kita sudah melewati pintu kemah, dan sekarang kita berada di dalam ruang suci. Ruang suci, katakanlah di dalam bait Allah. Itu ruang suci. Apa fungsinya? Fungsi daripada kandil adalah untuk menerangi ruang suci. Tanpa kandil, tanpa pelita emas, maka ruang suci ini akan gelap. Jadi begitu luar biasa fungsi daripada kaki dian ini. Nah, saudaraku sekalian, apa pengertian rohaninya? Pelita emas atau kaki dian emas adalah ini bayangan daripada sidang jemaat, atau bayangan daripada pribadi kita, orang-orang percaya. Coba kita baca dari Wahyu pasal 1 ayat 20. Kita baca ya, Wahyu pasal 1 ayat 20.
Saya baca demikian. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dia emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dia itu ialah ketujuh jemaat. Jadi kaki dia ini atau ini menunjuk kepada pribadi kita, anak-anak Tuhan. Bayangan daripada sidang jemaat. Ini ya. Nah, ini namanya kaki dia. Nah, di atas kaki dia ada 7 lampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa artinya itu lampu? 7 lampu adalah menunjuk kepada 7 roh Allah. Dengan lain perkataan, Roh Kudus dalam 7 karunia. Kita baca, Wahyu pasal 4 ayat 5. Wahyu pasal 4 ayat 5. Saya baca demikian. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. 7 lampu menunjuk kepada 7 roh Allah. Ya. Jadi artinya apa? Sidang jemaat yang tidak memiliki roh Allah, maka dia tidak akan pernah menjadi terang. Anak-anak Tuhan yang tidak memiliki roh, dia tidak bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Gereja yang memiliki sidang jemaat yang tidak memiliki roh Allah, maka gereja itulah gereja yang seolah-olah dalam kegelapan. Gereja yang terang, gereja yang bersinar, gereja yang menjadi contoh adalah hanya gereja yang di dalamnya ada sidang jemaat yang memiliki roh Allah. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian. Tanpa terang dari kaki dia emas, maka ruangan suci berada dalam keadaan gelap. Ya. Apa itu 7 karunia Roh Kudus? Kita bisa baca di Yesaya pasal 11 sampai 3, yaitu roh kebijaksanaan. Hanya yang memiliki roh kebijaksanaan bijak untuk memutuskan segala sesuatu. Kedua, roh pengertian, mengerti kebenaran. Roh pengenalan, mengenal Allah. Roh nasihat, bisa menasihati orang-orang dalam kebenaran. Roh kesalehan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Roh keperkasaan, mampu menolak dosa, mampu menentang yang tidak benar. Kemudian roh takut akan Tuhan. Dia memiliki roh yang takut akan Tuhan. Saudara sekalian, 7 karunia Roh Kudus ini menyempurnakan akal budi kita dan kehendak dan indera kita. Inilah yang memampukan kita jadi terang dunia. Saudara sekalian, kalau kita tidak memiliki roh kebiasaan, roh pengertian, pengenalan, roh nasihat, roh kesalehan, roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan, jangan mimpi kita bisa menjadi terang dunia. Mengaku-ngaku saya bisa jadi terang dunia, mengaku-ngaku saya bisa menjadi teladan bagi orang lain, tapi dia tidak memiliki roh ini. Malah yang dia miliki adalah roh pemecah, yang dia miliki adalah roh si jahat, yang dia miliki adalah roh kebencian. Saudara sekalian, itu tidak akan memampukan kita menjadi terang dunia. Tanpa terang dari kaki dia emas, maka ruangan suci berada dalam keadaan gelap. Demikian saudara sekalian, zaman gereja sepenuhnya berada dalam kegelapan tanpa Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya selalu mengajar di tempat ini? Ayo, kalau kita menyembahlah. Biarlah roh kita itu menyala. Ya. Kalau mau menyembahlah. Kalau disuruh bersaksi, bersaksilah. Itulah yang mematikan roh kita. Karena dengan kita memiliki roh itu, itulah yang membuat sidang jemaat ini, rumah Allah ini, bait Allah ini menjadi terang. Itulah yang membuat kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Pelita emas ini dimaksudkan untuk menerangi ruang suci. Ini tadi saya katakan. Pelita emas ini dimaksudkan untuk menerangi ruang suci. Memberi terang agar kemuliaan Tuhan terlihat. Bersinarlah sebagai terang dunia. Kemudian ini, menerangi meja roti sajian, menerangi mezbah dupa,
dan menerangi dirinya sendiri. Artinya, kalau kita ini memiliki roh, kita bisa menjadi terang kepada orang lain. Tapi ingat, bukan juga hanya menjadi terang kepada orang lain, kita juga bisa menjadi terang bagi diri kita sendiri. Kita sendiri juga menjadi terang. Banyak anak-anak Tuhan saat ini, banyak orang-orang percaya, dia hanya bisa menerangi orang lain, tapi dia sendiri berada dalam kegelapan. Yang Tuhan maksud di sini, bukan hanya menjadi terang bagi orang lain, bukan hanya bisa menerangi orang lain. Jangan seperti senter. Tahu nggak senter? Senter itu dia menerangi depan itu terang, tapi dia sendiri gelap. Jangan seperti senter. Tapi selain engkau menjadi terang bagi orang lain, engkau juga menjadi terang bagi dirimu sendiri. Puji Tuhan. Menerangi segala tugas pelayanan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang memiliki roh, maka dalam pelayanan pun terlihat dia ada urapan. Terlihat loh, pelayan yang tidak memiliki roh, pelayanannya itu mati. Pelayanannya itu kayak tidak terangkat gitu loh. Enggak terasa gitu, enggak terasa urapannya. Tapi kalau dia memiliki roh, pelayanannya pun terasa buat jemaat. Menerangi segala tugas pelayanan. Kemudian imam-imam tidak akan mampu melakukan tugasnya dalam ruang suci bila tidak ada pelita emas. Semua imam-imam tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa melayani dalam ruang suci kalau tidak ada pelita emas. Kita di sini, kita juga tidak akan mungkin bisa melayani dengan baik kalau tidak ada Roh Kudus. Hanyalah Roh Kudus yang menerangi setiap kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kaki tiang dibuat dari emas murni. Perhatikan. Tadi pada ayat 31 dikatakan kaki tiang itu dibuat dari emas murni, yaitu emas tempaan yang dipanaskan supaya mudah dipukul dan dibentuk. Kaki tiang ini, ya, dia bukan dibuat dari kayu. Dia bukan dibuat dari alat-alat yang gampang hancur, tapi dia dibuat dari emas. Emasnya pun emas murni. Kenapa? Emas murni, kemudian dipanaskan, lalu dibentuk. Kalau emas itu tidak dipanaskan, maka dia tidak akan bisa dibentuk. Ini contoh gambar. Mana ini? Terus. Nah ini. Terus ya. Jadi seperti ini. Penempaan daripada emas murni seperti ini harus dipanaskan dalam perapian. Setelah dipanaskan dalam perapian, baru dia bisa dibentuk. Demikian pula saudaraku, sidang jemaat harus mengalami proses sengsara untuk dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Supaya kita bisa menjadi terang, harus mengalami sengsara dulu. Harus mau ditempa, harus mau dibentuk, harus mau dididik oleh firman Tuhan. Kalau kita aja tidak mau dididik, kalau tidak ada mau ditempa oleh Tuhan, kalau kita aja tidak mau ditempa oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi terang? Seorang jadi sarjana, dia harus dulu mengikuti mata kuliah dari semester 1 sampai semester akhir. Dan nanti diakhiri dengan ujian akhir, atau skripsi, atau tesis, atau disertasi. Kalau dia tidak mengalami dari semester 1, belajar ujian sampai akhir, dia tidak akan mungkin jadi sarjana. Kalau dia punya ijazah sarjana sebelum dia mengikuti perkuliahan, itu namanya ijazah palsu atau ijazah bodoh. Nah, kita juga kalau mengaku-ngaku bisa jadi terang, tapi kita sendiri tidak mau dididik, kita sendiri tidak mau ditempa, kita sendiri tidak mau dibentuk, maka kita itulah terang palsu. Puji Tuhan, di sini semua terang-terang asli. Puji Tuhan. Ya. Untuk menjadi terang kita perlu berkorban, sengsara. Kalau perlu sampai mengorbankan kepentingan diri atau lahiriah demi untuk dipermuliakan oleh Tuhan. Harus mau berkorban, saudaraku sekalian. Apa itu pengorbanan? Korban perasaan, korban pikiran, korban waktu. Kita mengorbankan semuanya demi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita menomorduakan Tuhan. Nah, terkadang kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi kita.
Kita lebih mengutamakan pekerjaan, mengutamakan bisnis, mengutamakan hal-hal yang lain daripada Tuhan. Setelah nggak ada urusan lain, barulah saya melayani. Setelah nggak ada urusan lain, barulah saya ibadah. Itu namanya tidak mau berkorban, tidak mau sengsara untuk kemuliaan Tuhan. Kaki dian ini dibuat dari emas murni yang ditempa, dipanaskan supaya gampang dibentuk. Kita harus mau dibentuk kalau kita mau jadi terang. Kaki dian emas dibuat dari 1 talenta emas murni. Ayat 39. Kaki dian emas dibuat dari 1 talenta emas murni. Emas murni itu adalah 24 karat. Itu sangat lembek. Kalau kita bandingkan emas murni yang 24 karat dengan emas yang tidak 24 karat, beda. Yang 24 karat itu dia lembek. Tapi kalau bukan 24 karat, dia pasti keras. Lanjut. Terus. Ulangi. Nah, ulangi. Ya, mundur. Ya. Tetapi kalau emas murni, tidak murni, bahannya keras sehingga kalau jatuh itu dia akan bunyi. Nah, emas murni yang 24 karat ini tadi saya katakan lembek, sehingga kalau dia jatuh dia tidak bunyi. Ya, hampir miriplah dengan bahan-bahan yang lembek lah. Tapi kalau emas yang tidak murni jatuh dia bunyi. Kamu. Apa artinya saudaraku sekalian? Kehidupan yang sudah disucikan seperti emas murni, dia itu tidak banyak ngomong. Dia itu tidak rebel. Dia itu tidak banyak komplain. Dia itu tidak banyak protes. Dia itu tidak banyak kritik. Itulah pribadi yang sudah disucikan seperti emas murni. Dinasehatin mau terima. Diberitahu mau. Diminta mempelayanan mau. Adapun hal-hal yang menyinggung perasaannya itu tidak membuat dia terhalang dalam melayani Tuhan. Ada yang menyinggung perasaannya, udah itu kan urusan saya dengan dia, urusan saya dengan Tuhan, tetap saya melayani Tuhan. Itulah emas murni yang 24 karat. Tapi kalau emas yang tidak murni, ya, emas yang tidak murni yang bukan 24 karat, yang bahannya keras, kalau jatuh, tang, disinggung sedikit, tersinggung. Ada hal yang tidak sesuai dengan maunya dia, marah. Tidak sesuai dengan harapannya, protes. Itulah emas yang tidak murni. Saudara sekalian, saya tidak tahu kita di posisi mana. Apakah saudara sebagai posisi emas murni atau bukan emas murni? Nah, kalau kita masih suka protes-protes, kritik-kritik, ya, tidak terima dinasehati, tidak terima diberitahu, saudara adalah bukan emas murni. Berarti saudara tidak bisa menjadi terang. Karena yang jadi terang itu adalah hanya kaki dian yang terbuat dari emas murni. Itulah yang menjadi terang. Nah, kalau engkau kaki dian yang bukan dari emas murni, itu adalah bukan emas murni yang asli. Itu emas murni yang palsu. Saudaraku sekalian, ya, mari. Ketika kita masih dalam posisi emas yang tidak murni, ayo berubahlah. Jadilah emas-emas yang murni. Pribadi-pribadi yang telah disucikan. Sehingga apapun yang terjadi, itu tidak akan menghalangimu dalam pelayanan. Apapun yang terjadi, itu tidak membuat engkau tersinggung. Minggu yang lalu, kita belajar tentang Kristen kanak-kanak. Apa itu Kristen kanak-kanak? Kristen kanak-kanak, Kristen yang memiliki pemikiran yang sempit. Dia tidak memiliki pikiran Kristus. Tapi kalau Kristen yang dewasa, dia memiliki pemikiran yang luas. Apa yang dilihat, dia pikirkan sesuai dengan pikiran Kristus. Dia selalu berpikiran positif, tidak berpikiran negatif. Itulah Kristen dewasa. Emas itu berbicara kehidupan kita yang suci. Emas murni harus dipisahkan dari campurannya. Saya coba melihat artikelnya. Apa sih emas murni ini dan apa campurannya? Campuran-campuran emas itu adalah ada besi, ada timah, kemudian adalah beberapa yang tercampur dengan emas. Nah, supaya dia bisa menjadi emas murni, semua itu dipisahkan, dipilah-pilah, dipisahkan semuanya. Barulah dikatakan itu emas murni.
Saudaraku, kita harus menghilangkan sifat-sifat kekafiran dari kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi emas yang murni, supaya kita bisa menjadi terang, kita harus menghilangkan sifat kekafiran dari kehidupan kita. Untuk menghilangkan budaya kekafiran dalam kehidupan kita, harus rela ditempa. Saudara-saudara semua siap ditempa? Angkat tangan yang mau ditempa? Benar ya? Yang siap ditempa itu harus siap dibentuk. Harus siap dicambuk. Bukan dicambuk pakai kayu, enggak. Dicambuk pakai firman yang keras. Dan saudara pun harus siap dicambuk dengan firman yang keras kalau saudara mau jadi terang. Ya. Harus siap ditempa. Harus siap dibentuk. Supaya engkau nanti suatu saat menjadi suatu barang yang berharga. Menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Emas wajib ditempa dalam suatu perapian. Jadi kita jangan mau dipuji, tetapi tidak mau menerima pujian. Harus mau ditempa. Jangan hanya mau dipuji. Kalau dipuji, kamu luar biasa ya, pelayananmu hari ini hebat, wah keren banget, wow, dia senang. Hari ini luar biasa, suaramu bagus sekali jadi singer. Bisa aja, nggak enak ini. Biasa aja. Padahal sebenarnya artinya puji lagi dong, puji lagi dong, puji lagi dong. Kamu jadi well hari ini luar biasa ya, wah kayak seolah-olah mengangkat semua di jemaah ini, rohnya terangkat semua. Itu belum apa-apa. Nanti saya keluarkan semua baru tahu rasa. Senang dipuji. Coba dibilang, hari ini kamu jadi well, kok nggak becus banget sih? Ini semua kayak apa ya? Hampa gitu. Mana ini? Ya udah besok saya nggak usah jadi well lagi. Cari aja yang lain. Nah, itu namanya tidak mau ditempa, tidak mau dibentuk. Ya, tidak mau dibilangin, sedikit-sedikit tersinggung. Jangan kamu mau menerima pujian, tapi harus juga mau menerima pujian. Saudara sekalian, emas dilebur artinya orang percaya harus benar-benar dilebur agar sifat-sifat dan budaya yang tidak baik itu dihilangkan. Siap dilebur semuanya? Siap dilebur? Puji Tuhan. Haleluya. Berat memang jawab. Kenapa berat? Pasti berat. Kenapa? Ketika nanti dilebur itu pasti sakit. Ketika dilebur, ketika dinasehatin, ketika ditempa, dididik pakai firman yang keras, pasti sakit. Tapi kita harus mau. Kalau mau jadi terang, harus siap. Kalau mau jadi contoh teladan, harus siap ditempa, dibentuk. Harus siap dipanaskan dalam perapian. Ya, itulah nanti akan menjadi terang. Dalam penempaan pelita harus dengan teliti dan penuh konsentrasi. Ini tadi dalam penempaan pelita ini tadi harus dengan teliti dan penuh konsentrasi. Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya karena kita ini adalah emas-emas yang berharga. Ini semua untuk membentuk karakter kita di hadapannya. Ketika tukang emas itu ya sedang menempa emasnya dalam perapian, ya itu adalah supaya emas itu sesuai dengan apa maunya. Dibuat jadi cincin kah? Dibuat jadi kalung kah? Dibuat jadi apakah? Itu agar sesuai dengan maunya tukang emas. Nah, sama juga. Tuhan sekarang mendidik kita. Tuhan sekarang menempa kita supaya kita sesuai dengan maunya Tuhan. Untuk membentuk karakter kita di hadapannya. Tuhan bentuk. Dan itu sangat sakit. Siapa yang mau terima, itu nanti akan menjadi miliknya Tuhan. Siapa yang mau dibentuk, itulah yang berharga di mata Tuhan. Ketika kita punya masalah, jangan cepat-cepat putus asa, saudara. Karena ini semua untuk memurnikan tabiat kita di dalam Kristus Yesus. Kita punya masalah, ya Tuhan kan bisa memurnikan kita. Tuhan bisa menempa kita dengan berbagai hal, dengan berbagai cara. Tuhan bisa menempa kita. Bisa dengan penyakit, Tuhan bisa menempa kita dengan usaha kita bangkrut, Tuhan bisa menempa kita dengan masalah besar, Tuhan menempa kita dengan berbagai cara. Katakan di sini, jika kita punya masalah, jangan cepat-cepat putus asa. Ini untuk memulihkan tabiat kita di dalam Kristus Yesus. Sudah begitu besar beban yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib karena dosa-dosa kita. Ya, ketika kita punya masalah sedikit, udah langsung manyun,
Ketika kita sudah punya masalah sedikit, udah langsung malas ke gereja. Ada masalah sedikit, udah langsung menjelek-jelekan gereja dan sebagainya. Jangan putus asa ketika menghadapi masalah. Ini semua untuk memurnikan kita, agar kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Herschel H. Hobbs. Dia bilang begini, since God is light, the fellowship must be in the realm of light. Man can have fellowship with Him only if they partake of God's holiness. Artinya, karena Allah adalah terang, maka persekutuan haruslah ada di alam terang. Manusia bisa mendapatkan persekutuan dengan dia hanya jika ia mengambil bagian dalam kesucian Allah. Banyak orang percaya saat ini yang mau bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang percaya saat ini yang mau beribadah di hadapan Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengambil bagian dalam kesucian Tuhan. Yang layak di hadapan Tuhan adalah hanya orang yang mengaku dosa-dosanya dan mengambil bagian dalam kesucian Allah. Saudaraku sekalian, jika engkau punya masalah, jika engkau punya beban, jika engkau punya banyak masalah yang menghalangimu kepada Tuhan, yang menghalangimu selama ini bersekutu dengan Tuhan, selesaikan dulu. Bina hubunganmu dengan Tuhan, ambil bagian dalam kesuciannya. Maka itulah persekutuan yang benar di hadapan Tuhan. Karena Allah adalah terang, maka persekutuan haruslah ada di alam terang. Persekutuan yang bukan di alam terang, maka itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan itu sangat bertentangan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu terang. Terang dan gelap itu berbeda. Satu lagi hamba Tuhan dari Belanda, Charles Spurgeon. Dia mengatakan begini, nothing is more deadly than self-righteousness or more hopeful than contrition. Tidak ada yang lebih mematikan daripada sikap yang membenarkan diri sendiri. Ternyata sikap membenarkan diri sendiri itulah suatu sikap yang sangat mematikan. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia mengatakan begini, kalian jangan memakan buah di tengah-tengah taman. Kalau kalian makan itu, kalian akan mati. Tapi pada akhirnya apa? Mereka digoda oleh iblis. Hawa, kalian makanlah itu. Nanti kalau kalian makan itu, kalian nanti akan sama dengan Allah. Tergoda. Iblis menggoda Hawa, akhirnya Hawa juga memberikan buah itu kepada Adam. Akhirnya mereka memakan. Lalu ketika Allah melihat mereka ketakutan. Kata Allah begini, hai Adam, Hawa, apa yang telah kalian lakukan? Apa kata Adam? Nah, ini membenarkan diri sendiri. Apa kata Adam? Bukan aku Tuhan. Hawa yang memberikan kepada saya. Apa juga kata Hawa? Bukan karena aku Tuhan, tapi aku ditipu oleh ular itu. Ini namanya itu sikap yang membenarkan diri sendiri. Bukan aku yang salah, dia. Kenapa kamu nggak ibadah hari ini? Bukan saya nggak mau ibadah, hujan. Dia menyalahkan hujan. Kenapa kamu nggak melayani kemarin? Aduh, bukan karena saya nggak mau, tapi lagi nggak enak badan. Dia menyalahkan nggak enak badan. Dikatakan di sini oleh Charles Spurgeon, tidak ada yang lebih mematikan daripada sikap yang membenarkan diri sendiri. Ternyata sikap membenarkan diri sendiri itu sikap yang sangat mematikan. Ayo, orang yang tidak mau mengaku kesalahannya, orang yang hanya membenarkan diri sendiri, itulah orang-orang tanda-tanda orang yang mau mati rohani. Coba saja, ketika kau punya kesalahan, lalu dikasih tahu, kemarin, bukan saya, dia, bukan saya, dia. Lama-lama engkau tidak akan pernah mengaku kesalahanmu, lama-lama engkau tidak akan pernah berubah, dan lama-lama engkau menjadi orang jahat. Nah. Or more hopeful than contrition. Lebih berpengharapan daripada perasaan sedih karena kesadaran akan dosa. Dia tidak sedih karena dosanya. Ya. Dia malah tidak merasa bersalah. Saudaraku, jadilah terang. Jadilah saksi kebenaran. Jangan suka membenarkan diri sendiri.
Bersedilah karena dosamu. Sekecil apapun dosa yang kau perbuat, sekecil apapun kesalahan, akuilah di hadapan. Bersedih. Jangan merasa diri benar. Udah jelas-jelas engkau bersalah, merasa diri benar. Udah jelas-jelas Adam itu makan buah itu. Tapi dia menyalahkan Hawa. Udah jelas-jelas juga Hawa itu tergoda, dia menyalahkan ular. Sikap membenarkan diri sendiri. Bersedihlah karena dosamu. Jangan mempertahankan kebenaran dirimu sendiri. Karena ketika mempertahankan dirimu sendiri, maka engkau tidak akan pernah berubah. Apa tanggung jawab orang percaya? Dari firman Tuhan dari awal sampai sekarang ini, sampai akhir ini, apa tanggung jawab orang percaya terkait dengan tema kaki dia? Pertama, kita adalah terang dunia. Ya, kita adalah terang dunia. Kesaksian hidup kita akan membawa terang Kristus kepada dunia yang semakin gelap ini. Inti daripada kaki dia ini adalah harus menjadi terang, harus menjadi saksi. Makanya kenapa saya selalu meminta kalau bersaksi, bersaksi. Karena ketika kita bersaksi, itu sebenarnya kita sudah menjadi terang bagi orang lain. Apapun yang kau saksikan, saksikan. Kemarin kami diberkati, kemarin kami sekeluarga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Itu juga kesaksian. Puji Tuhan, dalam perjalanan dari rumah sampai ke gereja ini, kami sehat-sehat saja. Tidak ada masalah apa-apa. Itu juga kesaksian. Harus jadi terang dunia. Harus jadi terang bagi orang lain. Karena kesaksian hidup kita dikatakan akan membawa terang Kristus kepada dunia yang semakin gelap ini. Kalau engkau tidak berani bersaksi, apalagi kalau engkau tidak berani memberitakan Injil kepada orang lain, kapan orang lain diselamatkan? Makanya orang yang berani bersaksi itu, orang yang sudah menjadi terang itu, posisinya adalah sudah di dalam ruang suci. Tapi mereka-mereka yang belum berani bersaksi, mereka-mereka yang belum bisa jadi terang, dia itu masih di luar. Dia itu posisinya masih di pelataran, di halaman. Kehidupan yang masih dibenarkan. Kehidupan yang masih dibenarkan. Saudaraku sekalian, ayo. Saya berharap kita di tempat ini. Seberapapun kita yang hadir pagi siang hari ini. Ayo, jadilah terang. Jadilah saksi bagi siapapun. Dari sikapmu, dari perkataanmu, dari perbuatanmu, dari tindakanmu semua. Harus jadi saksi. Harus jadi emas murni. Emas murni yang jatuh itu tidak bunyi. Artinya tidak banyak komplain, tidak banyak kritik, tidak banyak protes. Dikit-dikit kritik, dikit-dikit protes, dikit-dikit komplain. Itu emas yang tidak murni. Tapi kalau kau jadi emas yang murni, maka engkau nurut dengan apapun pelayanan. Maka kau nurut dengan apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Maka kau saling berpegangan tangan dengan yang lain. Tanpa memikirkan masalah, engkau saling bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Jadilah emas murni. Ketika engkau tidak jadi emas murni, engkau masih suka protes, engkau masih suka kritik, engkau tugasmu hanya menjadi komplain saja, berarti engkau bukan kaki dia emas yang benar. Itulah kaki dia emas yang palsu, yang tidak menjadi terang bagi orang lain. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami.